Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar yang berbahagia, selamat datang ke kanal saya yang sederhana ini. Saya Usmar akan berbagi dengan Anda pembahasan-pembahasan mengenai berbagai hal ilmiah yang mungkin bisa manfaat. Khususnya kali ini kita akan membahas tentang soal-soal farmakokinetik. Baik, sebelum saya lanjut ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan bahwa untuk belajar farmakokinetik saya banyak membuat rujuk pada ketiga buku ini. Lebih khusus lagi buku yang pertama ini, buku Sargal, ini yang paling banyak saya gunakan dan yang saya miliki saat ini sampai edisi ke-7 yang terbit pada tahun 2016. Namun pada update yang terakhir saya mendapatkan informasi bahwa sudah terbit edisi ke-8 yang terbit pada tahun 2022 ini. Kemudian ini di basic farmakokinetik dan farmakodinamik. Di sini menariknya ini juga membahas, ada bab yang membahas tentang cara menganalisis menggunakan worksheet Excel. Memang untuk analisis farmakokinetik sekarang banyak aplikasi yang bisa kita dapatkan, tetapi tentunya aplikasi itu berbayar. Oleh karena itu, untuk analisis farmakokinetik yang relatif sederhana, cukup kita menggunakan aplikasi Excel saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada Anda mengenai cara menentukan nilai parameter ekspresi dari data obat yang diberikan dengan intravena bolus dengan mengikuti model distribusi satu kompartemen terbuka. Di sini kita bisa menghitung nilai K dari data ekspresi urin. Nah, kita lihat bagaimana rute atau jalur ekspresi obat ketika obat meninggalkan darah untuk dieliminasi, maka rute eliminasi itu terdiri dari rute renalis yang utama dan rute non renalis. Di rute renalis yang melewati urin serta rute non renalis. Rute renalis itu ada rute jalur ekspresi utuh dan ada jalur metabolisme. Metabolisme terutama di hati. Jadi biasa juga disebut dengan metabolisme hepatik karena juga ada metabolisme non hepatik. Nah, dengan demikian semua rute itu memiliki tetapan laju. Ada laju ekspresi yang utuh, ada laju metabolisme, dan ada laju ekspresi non renalis. Dengan rumus dasar, laju eliminasi total itu adalah jumlah dari semua tetapan-tetapan laju tersebut. Namun, jadi yang termasuk non renalis itu misalnya obat diekspresi lewat keringat, diekspresi lewat saliva, diekspresi lewat ekspirasi. Namun demikian ternyata ya banyak umumnya yang diekspresikan lewat jalur non renalis tersebut itu nilainya sangat kecil. Nilai yang ini mendekati 0 sehingga dapat diabaikan, sehingga untuk perhitungan selanjutnya cukup kita menggunakan nilai KE dan KM. Tetapan laju eliminasi total itu merupakan jumlah laju ekspresi utuh dan laju ekspresi metabolit, laju ekspresi bentuk utuh dan laju ekspresi bentuk metabolit. Untuk penentuan parameter farmakokinetik atau lebih dikenal dengan istilah analisis farmakokinetik, yang boleh dikatakan sebagai analisis farmakokinetik, kita menggunakan sampel cairan tubuh. Adapun sampel cairan tubuh yang digunakan itu bisa berupa darah atau plasma dan urin. Jadi ini ada dua sampel cairan tubuh yang biasa digunakan. Nah, untuk sampel darah itu diambil pada titik-titik waktu yang ditentukan.
Ya, biasanya sampel darah diambil dari vena. Lalu kadar obat dalam plasma diperiksa ditentukan di laboratorium dengan metode-metode analisis kimia farmasi kuantitatif tertentu sesuai dengan sifat kimia obat yang akan diperiksa. Tentunya metode analisis kuantitatif, kimia kuantitatif kan banyak, yang klasik ada yang kena dengan terasi, ada titrasi, asam basa dan seterusnya. Tentu sekarang ini di era instrumental sekarang sudah menggunakan analisis instrumen. Nah, hasil pemeriksaan tersebut ditabulasi dengan hubungan antara waktu sampling dan kadar obat yang diperoleh. Ya, biasanya waktu dinyatakan dalam jam, kemudian kadar plasma dinyatakan dalam miligram per liter atau mikrogram per mililiter atau ppm, part per million, atau bahasa Indonesianya BPJ, bagian per juta. Jadi semua sebutan istilah itu sama nilainya. Miligram per liter, mikrogram per mililiter, ppm, BPJ. Kemudian sampel urin. Nah, untuk urin itu tidak bisa ditentukan titik waktu seperti pengambilan darah karena ini terkait dengan keinginan orang pasien atau orang coba untuk buang air kecil. Jadi tidak bisa dipaksa bahwa Anda harus buang air kecil pada yang sekian. Oleh karena itu strateginya adalah urin dikumpulkan pada wadah sesuai dengan rentang waktu itu yang ditentukan di rentang waktu pengumpulan urinnya, kemudian dikumpulkan dalam wadah yang ditetapkan dengan diberi label rentang waktunya, kemudian catat volume total urin dalam setiap rentang waktu tersebut. Lalu kadar obatnya diperiksa juga dengan metode-metode analisis kimia farmasi kuantitatif tertentu sesuai dengan sifat kimia obat yang diperiksa. Nah, yang unik di sini ya tidak boleh ada urin yang terbuang. Jadi setiap volunteer atau orang coba atau pasien itu harus betul-betul dikontrol, jangan sampai ada suatu saat dia buang air kecil, air seninya tidak ditampung. Nah, hasil pemeriksaan ditabulasi yaitu hubungan antar rentang waktu pengumpulan urin, volume urin yang disingkat dengan simbol dengan VU, dan kadar yang diperoleh singkat dengan CU. Hasil kali VU dan CU menghasilkan jumlah total obat yang diekspresikan bersama urin dalam wadah dalam rentang waktu yang ditentukan itu. Nah, di sini contoh soalnya sambil dari Sargal ini. Nah, ini ada contoh, kita sudah bahas pada video sebelumnya mengenai kadar plasmanya. Dosis intravena tunggal antibiotik diberikan kepada seorang perempuan dengan bobot badan 50 kg pada peringkat dosis 20 mg per kilogram, jadi dosisnya dengan dosis relatif. Sampel urin dan darah, jadi sampel urinnya dan sampel darahnya diambil secara berkala dan tentukan kadar obatnya. Berikut data yang diperoleh. Jadi ini adalah waktu-waktu pengambilan pengumpulan dan pengambilan darah serta urin, cuma nanti ada bedanya. Jadi saya katakan tadi, kalau pengambilan darah ditentukan titik waktunya, jadi darah diambil pada 1/4 jam setelah pemberian, setengah jam, 1 jam, dan seterusnya. Tetapi kalau urin itu harus ditentukan tentang pengambilan sampel urinnya, pengumpulannya. Nah, di sini kita fokusnya di sini nanti. Tapi kita lihat dulu, pada pembahasan pada video sebelumnya, kita sudah menentukan nilai-nilainya seperti ini. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di Excel, kita mendapatkan persamaannya 4,9619 kali E pangkat minus 0,689. Ya, kita bisa bulatkan menjadi 3 desimal, menjadi 4,62, dan ya terserah, tergantung kita. Sehingga demikian, jadi ini adalah bentuk plot pada kertas kartesian berupa biasa, dan ini plot pada kertas grafik semilog. Kalau di kanan ini merupakan fenomena orde 1, kinetika orde 1, maka akan menunjukkan hubungan linear pada kertas grafik semi logaritma.
Kalau kertas grafik kartesian membentuk melengkung eksponensial seperti ini. Nah, dari persamaan tersebut dikatakan ini nilainya CP0-nya 4,962. Ya, kita bulatkan ya, 962 mg per liter. Sesuai di sini ya mikrogram per mililiter, kita ubah menjadi miligram per liter, tidak ada masalah. Di sini berarti di sini nilainya 4,962. Kemudian K-nya berdasarkan nilai dari sini. K-nya 0,089 per jam. Sehingga parameter lain dapat dihitung, yaitu T setengah hubungannya dengan K. Jadi T setengah dapatkan 1 jam. Kemudian volume distribusinya 201,5 liter berdasarkan rumus D0 per CP0. Dosisnya tadi 20 mg per kilogram kali 50 kg dapat 1000 mg. Kemudian AOC-nya dengan menggunakan rumus CP0 per K. Nah, satuan AOC itu miligram jam per liter. Kenapa? Karena ini yang dikali. Namanya lurus ini dengan ini. Makanya miligram per liter kali jam, makanya miligram jam per liter. Inilah data-data parameter kinetika obat dari sampel darah yang diberikan dengan intravena bolus yang diketahui mengikuti model distribusi satu kompartemen terbuka. Itu ringkasan dari video yang sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke perhitungan K dari data ekskresi urin. Laju ekskresi juga mengikuti kinetika OD1 dengan parameter laju ekskresi KE, jadi maksudnya laju ekskresi bentuk utuh. Tadi ada metabolit, ini bentuk utuh, bentuk induk. Nah, kalau digambarkan secara matematika, maka seperti ini bentuknya. Jadi perubahan jumlah obat yang diekskresikan lewat urin sebanding dengan jumlah obat yang masih tersisa di dalam darah. Dan pembandingnya itu adalah KE, tetapan laju ekskresi. Nah, kalau kita ingat persamaan OD1, persamaan untuk plasma, di mana DB sama dengan DB0 kali E pangkat minus KT, maka kalau ini disubstitusikan ke sini, maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Ya, jadi DB0 kali E pangkat minus KT, dan ini merupakan bentuk persamaan eksponensial dengan parameter yang ada di sumbu Y-nya DDU DT, kemudian ini sumbu X-nya T. Kemudian sebagaimana biasa, bentuk eksponensial ini bisa diubah menjadi bentuk persamaan linear. Ada dua macam persamaan linearnya, ada bentuk ln dan ada bentuk log. Yang membedakan ada faktor 2,303. Kalau persamaan ini diplot pada kertas grafik semilog, maka kita akan mendapatkan bentuk garis atau kurva seperti ini linear, dan nilai intercept di sini itulah nilai KE kali DB0-nya. Kemudian yang dihubungkan dengan laju ekskresi dengan waktu tengah interval pengambilan sampel urin. Apa yang dimaksud dengan waktu interval ini? Jadi waktu tengah interval adalah titik tengah interval waktu pengumpulan urin. Kita akan lihat contohnya seperti berikutnya, yang mana yang dimaksud. Nah, sekarang data yang tadi kita olah ulang. Jadi data ini dengan ini kita olah ulang dengan bentuk seperti ini. Kita buatkan kolom rentang waktu pengumpulan urin. Jadi kita buatkan rentangnya 0 sampai 0,25, 0,25 sampai 0,5, 0,5 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 6. Nah, untuk pengumpulan ini disiapkan wadah-wadah seperti yang dikasih label. Jadi setiap label dikasih
setiap wadah diberikan label tentang waktunya, nanti diberikan instruksi kepada pasien ataupun orang coba untuk rentang waktu pertama berapa kali pun dia membuang urin harus ditampung semua di sini. Jadi pada rentang waktu dari awal penyuntikan sampai seperempat jam sesudahnya, berapa kali pun dia urinasi harus ditampung di sini dan dicatat. Demikian seterusnya sampai rentang waktu 4 sampai 6 jam. Dan harus dicatat betul volume total urin masing-masing tentang pengumpulan dan tidak boleh ada urin yang terbuang. Jadi setiap kali buang air kecil itu harus ditampung sesuai dengan rentang waktunya. Kalaupun ada sekali tidak urinnya tidak ditampung, maka data itu akan dianulir, rentang itu akan dianulir, tidak bisa digunakan. Jadi harus semua ditampung, tidak ada urin yang boleh dibuang tanpa dimasukkan ke dalam penampungan. Karena volume total urin itu yang menentukan nanti hasil pemeriksaan, data yang akan diperoleh. Nah, sekarang kolom kedua ditambah intervalnya. Dari 0 ke 0,25 itu tentunya 0,25 jam. Dari 0,25 ke 0,5 juga 2,25 jam atau seperempat jam. Kemudian dari 0,5 ke 1 rentangnya adalah 0,5. Dari 1 ke 2 rentangnya 1 jam, 2 ke 4 2 jam, dan 4 ke 6 itu juga 2 jam. Kemudian ini disalin ulang kembali data jumlah yang diekstraksikan urin. Jadi sebenarnya ini sudah data hasil pengolahan antara perkalian VU kali CU. Ya. Jadi ini VU kali C. Nah, sekarang kita lihat apa arti waktu tengah interval. Dari mana dapatnya 0,125? 0,125 itu kita peroleh dari antara 0 sampai 0,25. Jadi pertengahan antara 0,0 sampai 0,25 itu nilai tengahnya, waktu tengahnya 0,125. Dari 0,25 ke 0,5 nilai tengahnya itu 0,375. Kemudian 0,5 ke 1 nilai tengahnya 0,75. Jadi kita misalnya membuat garis bilangan seperti ini. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi antara 1 dan 3 itu ada 2. Antara 0 dan 1 ada 0,5. Antara 0,5 dan 0 itu 0,25. Kemudian antara 0, ini ada tengahnya di sini 0,125, 0,375 ada di sini. Kemudian antara 0,5 ke 1, 0,75 ada di sini. Nah, sedangkan antara 1 ke 2 berarti ada di sini antara 1 ke 2 itu 1,5. Antara 2 ke 4 itu ada 3. Nah, 4 ke 6 ada nilai antaranya. Itulah yang dimaksud dengan waktu tengah interval pengumpulan urin. Jadi mudah diingat ya, mudah dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian kita perlu juga menambahkan laju ekskresi urin. Dari mana didapatkan 640 ini? Nah, di sini contohnya. Jadi untuk perhitungan nilai DU/DT untuk interval pertama, maka DU-nya 160 mg, DT-nya 0,25, maka DU/DT-nya itu 160 per 0,25 dapat 640. Nah, demikian juga dengan yang kedua, 560 ini diperoleh dari 140 dibagi 0,25. 200 dibagi 0,5 dapat 400. Demikian seterusnya 250 bagi 1 ya, tetap 250. 188 dibagi 2 hasilnya 94.
Kemudian 46 dibagi 2 hasilnya 23. Nah, inilah yang kita akan analisis untuk mendapatkan parameter-parameter farmakokinetiknya. Nah, secara klasik buku-buku farmakokinetik merekomendasikan kita menggambar pada kertas grafik semi-log. Tetapi tentunya membutuhkan waktu lama, mana menyiapkan kertas grafiknya, menyiapkan skalanya. Nah, kita skip saja masuk ke Excel. Kita menggunakan Excel. Saya akan mengcopy data ini ke Excel. Jadi saya akan mengcopy data ini ke Excel. Saya paste, kemudian ya sesuaikan besar hurufnya, ya fokusnya ke sini. Jadi sekali lagi kita harus ingat bahwa kita harus memperhatikan setting komputer kita karena berhubungan dengan setting angka desimal. Kalau kita masih menggunakan setting bahasa Inggris, maka angka desimal itu harus menggunakan penanda titik. Tetapi kalau sudah berbahasa Indonesia, kita menggunakan penanda koma. Seperti saya punya laptop itu sudah menggunakan setting berbahasa Indonesia. Makanya desimanya menggunakan tanda koma. Nah, seperti biasa kita minta Excel langsung meregresikan data ini. Kita highlight atau sorot data ini dari atas ke bawah, kemudian di atas ada insert, kemudian kita pilih chart scatter dan pilih yang tidak ada garis-garis penghubungnya, hanya titik-titik plot saja. Kita klik, kemudian kita ini hapus saja chart title, besar huruf besar grafik bisa kita atur, ya terserah kenyamanan kita. Kemudian langkah berikutnya berikan nama dari nama-nama sumbunya. Jadi bukan lagi Y dan X, tetapi kita menggunakan nama-nama sumbu. Nama sumbu X-nya itu adalah waktu. T dalam jam. Kemudian sumbu Y-nya, sumbu tegaknya adalah laju ekspresi dengan simbol D, DU, DT. Tolong diperhatikan bahwa ada dua huruf D di sini, yang satunya D kapital, yang satunya D non kapital. Ini menunjukkan persamaan laju. Simbol laju atau diferensial dalam bahasa matematika. Nah, selanjutnya kita minta Excel untuk meregresi data ini sehingga kita mendapatkan persamaannya. Kita lihat, jadi arahkan kursor atau telunjuk ke arah salah satu titik data ini, klik kanan, di sini ada pilihan Add Trend Line. Kliklah saja, muncul penampilan seperti ini. Di sini ada pilihan format trend line-nya. Nah, karena kalau defaultnya linear itu tidak bagus, karena memang ini adalah orde 1, maka kita pindah ke eksponensial. Nah, ini orde 1. Sekarang kita langsung minta bagaimana persamaannya. Display equation and chart, on chart. Nah, sekarang muncul persamaannya. Kemudian kita minta juga ini nih, ditunjukkan nilai ekstrapolasinya di sini. Di sini ada forecast. Forecast itu ada pilihan forward dan backward. Nah, kita pilih yang backward ke arah belakang. Ada permintaan berapa periode. Nah, periode dimaksud itu nilai terkecil daripada nilai T. Nah, kita masukkan nilai terkecilnya 0,125. Langsung enter atau tutup saja, muncul seperti ini. Jadi ini 6
seperti ini. Nah, kita jangan menggunakan Y dan X lagi, tapi menggunakan CP. Bukan CP, ingat. Jadi ini di urin, kalau di plasma pakai CP, tapi kalau urin namanya DDU DT. Kemudian X-nya jadi T. Ini kebetulan dapolnya ini membulatkan nilai K-nya itu menjadi 2 desimal, mestinya 3 desimal. Sekarang tampaklah kita mendapatkan persamaannya, yaitu DDU DT sama 697,79 kali E pangkat minus 0,68. Kemudian sebagai tambahan pengetahuan, kita bisa menambahkan grid line ya, titik garis-garis halus minor daripada grafik ini. Tetap kita kembali ke chart desain, kita minta garis-garis minornya, yaitu horizontal, nah ini sudah kelihatan, kemudian yang vertikal. Kelihatan, mudah-mudahan jelas kelihatan. Kalau kurang jelas, nanti bisa diberikan warna-warnanya seperti ini. Ya, ini bisa kita warnai dengan ya sesuai dengan selera kita. Yang kemudian yang mendatar juga kita bisa warnai seperti ini. Dan juga bentuk grafik ini kita bisa ubah menjadi bentuk logaritmik dengan cara klik kanan pada angka sumbu tegak ini, klik kanan, kemudian ada pilihan format axis. Di sini muncul pilihan ada logarithmic scale. Klik saja akan berubah menjadi skala logaritmik seperti ini. Jadi sama kalau bentuknya begini, ini bentuk eksponensialnya, ini bentuk linearnya. Jadi sekali lagi ini bentuk eksponensialnya begini, ini bentuk logaritmik semi logaritmiknya dengan menggunakan kertas grafik 3 siklus. Ya mestinya cuma 2 siklus, tapi dia kasih 3 siklus. Ya. Jadi dengan dari data ini kita kembali ke PowerPoint-nya tadi. Kita bisa variasi warnanya ini saja. Nah, dengan demikian dari persamaan ini kita mendapatkan nilai KE-nya jadi nilai K-nya 0,689 0,68 ya. Dari hasil regresi di Excel itu kita dapatkan K-nya 0,68 per jam. Kemudian ini nilainya adalah KE kali DB0 ya. Jadi berdasarkan rumusnya ini jadi ini. Jadi nilai interceptnya itu merupakan nilai dari KE kali DB0. Jadi KE kali
D0 ya, singkat saya D0 DB0 sama, itu nilainya sama dengan 697,79 miligram per jam. Ya, satuan di sini miligram per jam ya. Nah, sekarang diketahui tadi dosisnya 1000 miligram. Nah, di mana D0 dosisnya itu sama dengan 1000 miligram. Sehingga dengan demikian kita bisa menghitung KE kali 1000 miligram sama dengan 697,79 miligram per jam. Sehingga dengan demikian KE sama dengan 697,79 miligram per jam per 1000 miligram. Ya, miligram habis saling membagi, tinggal per jamnya. Jadi 0,697. Kita bulatkan 0,698 ya. Per jam. Jadi inilah nilai KE-nya. Di sini kita perlu dipahami, di sini ada di rumus ini ada dua huruf E. Ya, ini E yang kecil, ini E yang besar. E yang besar ini merupakan simbol angka bilangan Euler yang nilainya 2,72. Kalau E yang ini merupakan satu kesatuan simbol dengan K. Jadi hanya merupakan satuan simbol. Kalau E yang ini merupakan wakil dari nilai bilangan Euler 2,72. Nah, dengan demikian kita lihat nilai K-nya ya sama dengan nilai KE. Jadi kalau dibulat ya 0, meskipun sedikit lebih besar, tapi ini kalau dibulatkan sama jadi 0,7 ya. Jadi K ini dibulatkan 0,7. Ini juga kalau dibulatkan jadi 0,7. Karena K nilai tetapan ekspresinya sama dengan laju eliminasi, artinya tidak ada laju metabolisme. Berdasarkan rumus K sama dengan KE tambah KM. Jadi kalau ini sama dengan ini, otomatis ini 0. Artinya apa? Obat ini dieliminasi hanya melalui ekspresi bentuk utuh. Obat ini tidak mengalami metabolisme. Itu pengertian daripada hasil yang diperoleh ini. Selanjutnya ya kita lihat contoh lagi. Nah, ada contoh soal begini. Yang diberikan datanya hanya data mentah ya. Volume urin, kemudian konsentrasi obat dalam urin. Jadi, nah di sini ada sampel interval waktu sampel urinnya dalam jam. Jadi 0 sampai 1 jam, 1 sampai 2 jam, dan seterusnya sampai 12 sampai 24 jam. Nah, di sini ada data bahwa pada jam ke-6, interval jam ke-6 sampai 9, itu tidak ada sampel. Kenapa tidak ada sampel? Nah, seperti yang katakan tadi, kemungkinan ini pernah buang air kecil, tidak atau lupa ditampung. Sehingga ada volume yang tidak tercatat. Sehingga tidak bisa ini diabaikan. Atau kemungkinan pada rentang waktu ini, pasiennya istirahat, tidur, sehingga tidak pernah buang air kecil. Tapi tetap tercatat bahwa ada rentang yang disediakan. Nah, sekarang berdasarkan hasil pencatatan, terlihat bahwa pada rentang waktu 0 sampai 1 jam, volume urinnya 91. Kemudian ini 99. Nah, ini rentangnya kan 1 jam.
Nah ini 2 jam. Setelah kita lihat 2 jam itu ya volume juga dia lebih banyak lagi, ya sekitar 2 kali. Kemudian ini 3 jam, volumenya juga lebih banyak, mungkin berkali-kali lebih sering lagi. Buang air kecilnya, apalagi ini 12 jam lamanya, lebih volumenya totalnya 1127 ml. Jadi ini yang penting harus dicatat betul volume urin yang ditampung. Kemudian setelah itu dibawa ke lab untuk dianalisis kadarnya pada setiap rentang waktu ini. Nah, di sini ternyata peroleh di sini 805 mikrogram per mililiter, kemudian di sini 539 dan seterusnya sampai. Nah, jadi meskipun volumenya lebih banyak, ternyata kadarnya kecil. Artinya ya ini kan sudah jauh dari waktu awal pemberian. Di sini sudah banyak yang terbuang keluar di sini ya. Tinggal sedikit saja di sini yang tersisa pada akhir-akhir pembuangan. Nah, kita diminta untuk menentukan persamaan profil ekskresinya dengan menganggap bahwa obat ini terdistribusi dengan model distribusi satu kompartemen. Nah, sekarang bagaimana caranya? Data ini kita olah, ya, tambahkan kita olah tambahkan di Excel. Ya. Jadi saya kembali copy ke Excel. Nah, data ini saya copy ke Excel. Ya, buat sheet baru, kemudian ini saya copy, kemudian besar hurufnya disesuaikan. Kenapa jadi begini? Ya, oke, ini harus diubah dulu menjadi angka. Format, kemudian format sel menjadi angka biasa. Oke, jadi ini kita harus ubah menjadi tadi 1 sampai 2. Masih. Oh, kita ubah jadi teks. Kita ubah jadi teks saja. Jadi teks. Oke. 1 sampai 2. 2 sampai 4, 4 sampai 6. 2 sampai 4, 4 sampai 6, 6 sampai 9, kemudian 9 sampai 12, 12 sampai 24. Nah, sekarang ini kita sisipkan satu tabel di antaranya, insert, yaitu interval. Jadi apa namanya, durasi atau interval ya, seperti ini. Jam. Nah, tentunya kita di sini berapa? 1. Kemudian ini juga 1, ini 2, ini 2, ini 3. Kemudian ini juga 3, ini 12. Kemudian sesuaikan. Nah, kita tambah kolom di sini, yaitu kolom yang seperti ini. Ya, waktu tengah. Ini copy. Di sini waktu tengah laju ekspresi.
Nah, sekarang waktu tengahnya kita perhatikan dari 0 ke 1 waktu tengahnya adalah 0,5. Dari 1 ke 2 waktu tengahnya 1,5. 2 ke 4 waktu tengahnya 3. 4 ke 6 waktu tengahnya 5. 6 ke 9 ya, karena tidak ada sampel ya kita abaikan. Karena tidak ada sampel kita abaikan. Kemudian dari 9 ke 12 adalah 10,5. Kemudian 12 ke 24 ada 18. Nah, ada cara menentukan ya, kalau misalnya sudah panjang intervalnya begini, caranya mudah. Ya, kita bagi dua saja. 12 ditambah 24 dibagi 2 sama dengan 36 dibagi 2 sama dengan 18. Itulah nilai tengahnya di sini. Ya, 9 ke 12, 9 tambah 12, 21 dibagi 2, 10,5. Begitu caranya untuk menentukan waktu tengah intervalnya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai di sini laju ekstresi urin itu kita pasang rumus ini. Oh ya, belum ada kekurangan. Maaf, ada yang kurang. Kita harus tambah lagi di sini kolom jumlah. Jadi ini kita tambah di sini ada jumlah yang tadi ya. Jadi ini jumlah yang diekspresikan. Jumlah yang diekspresikan. Terus boleh. Oke. Oke. Nah, caranya untuk menghitung kita minta Excel untuk menghitungnya. Tetapi ini hasilnya ini mikrogram per mililiter, jadi nanti hasilnya jadi mikrogram. Kita jadikan miligram. Jadi ini dikali yang ini ya. Kemudian dibagi 1000. Dapatlah ini ya. Jadi kalau miligram, kalau mikrogram 73.255, tapi kalau miligram jadi 73,255. Di koma ini ada desimal. Nah, ini kita copy saja langsung ke bawah semua untuk mendapatkannya. Nah, tentunya tidak ada, kita hapus. Nah, itulah nilainya. Nah, kemudian untuk mendapatkan laju ekspresi urin DUDT, ini kita bagi jumlah dibagi dengan interval. Jadi jumlah dibagi dengan interval, enter, maka kita mendapatkannya ini. Nah, rumusnya kita copy ke bawah. Nah, dapatlah nilai ini. Jadi saya tempatkan ini, kemudian bulatkan menjadi 3 desimal semua. Oke. Maka desimalnya di custom. Ya, desimalnya pakai 3. Oke. Nah, semua jadi 3. Nah, inilah yang kita minta untuk diregresikan untuk mendapatkan persamaannya. Sekarang kita minta regresinya.
Seperti tadi, insert, kemudian pilih scatter, pilih yang tidak ada garis-garis penghubungnya, kemudian hapus chart title-nya karena kita tidak perlukan. Nah, kemudian berikan nama sumbunya, dan sumbu itu waktu T dalam satuan jam, kemudian tegaknya adalah laju ekspresi, dalam simbol DDU DT dalam satuan miligram per jam. Bentar. Sekarang kita minta Excel untuk meregresikan. Saya klikkan, diarahkan kursor atau petunjuk ke arah salah satu titik, kemudian klik kanan dan kita mendapatkan ini add trend line. Nah, dapat ini kita ubah ke eksponensial langsung dan minta persamaannya serta minta nilai regresinya, apa nilai ekstrapolasinya, berapa periode backwardnya, itu nilainya terkecil 0,5. Jadi kita pasang di sini 0,5. Setelah itu enter, dapat nilainya seperti inilah persamaannya. Nah, inilah persamaannya untuk data ini ya, di DDU DT sama dengan 79,15 kali 0, minus 0 pangkat minus 0,291 kali T. Nah, inilah persamaannya ya. Kita copy ke PowerPoint-nya seperti ini ya. Nah, inilah yang kita peroleh datanya ya. Jadi kita lihat, saya skip ke sini. Nah, inilah hasilnya. Inilah hasilnya tadi. Jadi kita bisa ubah menjadi ini ya. Ada perbedaan kalau di sini versi lamanya ini seperti ini ya. Kita lihat. Nah, kalau ini menjadi 3 desimal ya, 0,291. 79,15. Nah, kalau ini seperti ini ya. Jadi 79,14 kali E pangkat minus 0,29, ini bentuknya dalam format kertas linear, grafik kartesian, ini grafik semi-logaritmik. Dan kalau kita lihat KE dB0-nya adalah 79,14. Jadi KE dB0-nya sama dengan 79,14. Sementara dB0-nya tadi, denonya dosisnya tadi disebutkan 400 mg. Sehingga dapatkan KE kali 400 sama dengan 79,14. Kemudian KE sama dengan 79,14 dibagi 400 didapatkan 0,198. Nah, dari data ini kita melihat ada perbedaan nilai antara K ya, dengan KE. Jadi K dengan KE, sehingga ada selisihnya, yaitu KM sama dengan 0,29 dikurang 0,198 sama dengan 0,92. Jadi berbeda dengan contoh yang tadi itu obatnya tidak di metabolisme, tidak di ekstresi dengan jalur metabolisme. Kalau yang ini ada sebagian yang di metabolisme. Dan satu hal yang perlu kita ingat dalam analisis seperti ini, itu K tidak boleh lebih kecil daripada KE. Kalau KE lebih besar daripada K, berarti itu kemungkinan datanya salah. Ya, karena idealnya ya seperti itu. Karena ini harus merupakan, K itu merupakan nilai total. Ya, kalau KE-nya lebih besar berarti ada minus. Nah, itu ada kekurangan kesalahan data. Nah, ini memang tantangan kalau misalnya kita melakukan penelitian yang benar, itu harus melakukan pengerjaan dengan cara yang teliti. Jadi K itu tidak boleh lebih kecil daripada KE, atau KE tidak boleh lebih besar daripada K.
kembali tadi, jadi nilai ini, obat ini dieliminasi dengan ada yang diekskresi bentuk induk atau bentuk utuh, ada yang di metabolisme. Kemudian metabolisnya diekskresikan juga lewat urin. Nah, kita kembali. Kalau secara klasik, kita diminta untuk menghitung lewat grafik. Kita diminta menghitung dengan kertas grafik. Jadi dengan data ini, kita siapkan kertas grafik semilok seperti ini. Ya, kita membutuhkan 3 siklus seperti ini, dari 0,47 sampai 73, kemudian skalanya ke samping. Lalu kita buat plot data-datanya seperti ini ya. Jadi ini kemudian selanjutnya ini di 1,5 dengan 53,36, kemudian 3 di sini, 3 dengan 33,7, terus dan seterusnya. Nah, ini 18 di sini. Ya, ini 18. Nah, titik-titik data ini diregresikan dengan garis lurus seperti ini. Berdasarkan pandangan mata yang saya lihat bahwa di situ nilainya 80. Di situ nilainya 80 ya, 84. Ya. Jadi KE DB0 sama dengan 84 nilai. Nah, inilah apa namanya kekurangannya kalau kita menggunakan kertas grafik, karena pandangan kita sangat subjektif. Beda dengan kalau kita menggunakan Excel tadi, sudah menjadi lebih teliti. Makanya saya tidak merekomendasikan menggunakan lagi grafik. Ya, mari kita gunakan Excel untuk perhitungan yang lebih teliti. Ya, kita lanjutkan tadi. Jadi ini. Kemudian tentunya kita mendapatkan ini KE-nya 0,21. Kemudian ini mencari tes tengahnya dari penurunan 20 ke 10. Kita dapatkan selisih waktunya itulah tes tengah eliminasi. Tes tengah eliminasinya kita dapatkan 2,5 jam. Kemudian kita meminta nilai K-nya. Ya, K-nya 0,277. Nah, ini ada perbedaan kalau kita menggunakan Excel tadi. Dan dari situ kita mendapatkan persamaannya seperti ini ya. DDU DT sama 84,277 T. Sementara kalau kita dapatkan di Excel tadi seperti ini. Jauh berbeda. Jadi 79,14. Itulah kalau kita menggunakan kertas grafik, kadang kita salah meregresikan. Kadang kita salah membaca skala. Karena itu sekali lagi saya tidak merekomendasikan menggunakan lagi kertas grafik. Saya lebih merekomendasikan gunakan Excel untuk analisis farmakokinetik. Jadi ini baru model distribusi satu kompartemen, analisis kadar plasma pada video sebelumnya, kemudian kali ini analisis kadar urin. Nah, itu dua contoh cara mencari persamaannya dan menentukan parameter ekspresinya. Ada KE, KM, dan K. Jadi sekali lagi, jadi rumusnya adalah K sama dengan KE tambah KM. Tetapan laju ekskresi dalam bentuk utuh di urin dan tetapan laju metabolit yang diekspresikan di urin. Nah, sekarang contoh soal lagi satu ya. Seorang pasien pria dewasa berusia 35 tahun dengan bobot 72 kg yang mengalami infeksi saluran uriner diberikan bolus intravenosa tunggal suatu antibiotik dengan dosis 300 mg. Pasien tersebut diminta untuk mengosongkan kantung kemihnya sebelum diberi obat. Jadi untuk diberi pasien harus mengosongkan kantung kemih, jadi dia tekan-tekan sampai habis baru disuntik dengan booster itu. Nah, pasien ini kemudian diminta menampung urinnya 2 kali. Ya, jadi yaitu pada 4 jam pertama dan 4 jam kedua. Jadi ini 2. Nah,
berdasarkan hasil perhitungannya didapat bahwa jumlah obat yang diekskresikan dalam urinnya pada penampungan pertama ini 100 mg, yang kedua 26 mg. Nah, ditanyakan bila diketahui bahwa obat itu dieliminasi dengan kinetika OD1, berapa waktu paruh eliminasi antibiotik tersebut pada pasien? Nah, ini seperti yang ada di video sebelumnya mengenai dua data pada kadar plasma, ini data pada kadar urin, kita menggunakan seperti ini. Dilengkapi data dengan menambahkan kolom data yang diperlukan. Jadi kita ubah menjadi rentang pengumpulan urinnya 0 sampai 4, 4 sampai 8 dengan interval sama-sama 4 jam. Ya. Interval dengan jumlah yang diekspresikan 100 mg dan 26 mg. Nah, kita tentukan waktu tengah intervalnya. Jadi 0 ke 4 itu waktu tengahnya 2. 4 sampai ke 8 itu waktu tengahnya 6. Dengan laju ekskresi urinnya ya tentunya ini 100 dibagi 4. Ya, dapat 25. 26 dibagi 4 dapat 6,5. Sehingga kita mendapatkan dua pasangan data dengan mengacu pada pola persamaan laju ekskresi. Nah, pasangan data pertama itu 2 dengan 25, 25-nya kita ganti di sini, kemudian 2-nya kita ganti di sini, T-nya kita ganti. Kemudian pasangan 6 dan 6,5, 6,5 kita pasang di sini, dan sehingga kita mendapatkan dua bentuk, dua persamaan dengan dua variabel. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi dengan cara kedua persamaan ini saling dibagikan, ya, dibagi ya. Jadi persamaan pertama dibagi dengan persamaan kedua. Nah, kalau dibagi makanya ini habis, ya. Ini habis. Nah, tinggal seperti ini. 25 per 6,5, kemudian E sama dengan E pangkat minus 2K, dibagi dengan E pangkat minus 6K, hasilnya 3,85 sama dengan E pangkat 4K. Jadi E pangkat minus 2K dibagi dengan E pangkat minus 6K, itu menjadi E pangkat 4K. Dan karena ini ada bilangan E berpangkat dan pangkatnya mau dicari, maka penyelesaiannya dengan mencari nilai len-nya. Ya, kedua belah ini dikasih len untuk menghitungnya dan hasil len 3,85 nilainya 1,35, sedangkan len 4E pangkat 4 langsung turunkan saja menjadi 4K. Sehingga K dapat dihitung yaitu 1,35 per 4. Hasilnya 0,338 per jam. Karena ini kode 1 maka satuannya per jam. Nah, selanjutnya kita bisa mencari T setengahnya berdasarkan permintaan tadi, ya. Jadi T setengah itu sama dengan 0,693 per K. Kita dapatkan T setengahnya 2,05 jam. Ya, itulah beberapa yang bisa kita lihat cara pengelolaan data ekskresi urin untuk mendapatkan parameter farmakokinetiknya berupa parameter nilai laju ekskresi dan laju metabolisme serta persamaannya. Nah, ada tambahan lagi kalau dari data ini. Kalau misalnya data ini diminta menghitung parameter ekskresinya. Karena tadi diminta hanya waktu paruhnya, ya, yang diminta hanya waktu paruh. Nah, waktu paruhnya kita dapat sekian. Nah, sekarang misalnya diminta berapa laju ekskresi atau parameter ekskresi dari obat ini, maka kita bisa menghitung seperti ini. Ya, diketahui dosisnya itu 300 mg. Dengan hasil perhitungan K-nya tadi kita ketahui 0,338 per jam. Dan persamaannya dapat ditulis kembali seperti ini, masukkan gantikan K dengan 0,338. Kemudian substitusi salah satu pasangan data tadi. Ya, dalam ini saya pilih 2,25. Jadi 25-nya di sini, KE-nya, D0-nya kita ganti dengan 100, kemudian T-nya diganti dengan 2. Sehingga hasilnya 25 sama dengan 300, ya 300-nya kita pindahkan ke depan, 300 kali KE kali E pangkat minus 0,676. Jadi 0,338 dikali 2 sama dengan 0,676.
Nah, hasil perhitungan E pangkat minus 0,676 hasilnya 0,509. Nah, 0,509 dikali dengan 300 dapat 152,7. Sehingga KE-nya bisa dihitung 25 dibagi dengan 152,7 dapat 0,164 per jam. Nah, sekarang kita lihat ada perbedaan antara K dengan KE. Berarti ada nilai KM-nya. Ya, nah ini. Jadi ada nilai KM-nya 0,171 per jam. Baik para pembelajar yang bahagia, demikianlah share yang bisa saya berikan, pengalaman dan cara analisis yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk menjadi bahan perbandingan dan bahan pembelajaran, khususnya teman-teman yang memiliki minat di bidang farmakokinetik seperti ini. Baik, saya Usmar mengucapkan selamat mencoba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.